Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Faisalia Diansyah dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Cirebon. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pencegahan infeksi dalam pelayanan kebidanan. Pencegahan infeksi adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada klien, petugas, dan pada lingkungan. Tujuan pencegahan infeksi adalah untuk meminimalisirkan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, menurunkan risiko penularan penyakit yang mengancam jiwa seperti hepatitis B, HIV, atau AIDS. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pencegahan infeksi. Yang pertama yaitu setiap orang harus dianggap dapat menularkan penyakit karena infeksi, dapat bersifat asimptomatik tanpa gejala. Yang kedua yaitu setiap orang harus dianggap berisiko terkena infeksi. Yang ketiga yaitu permukaan benda di sekitar kita, peralatan dan benda-benda lainnya yang akan dan telah bersentuhan dengan permukaan kulit yang tidak utuh, lecet-lecet, selaput mukosa, atau darah harus dianggap terkontaminasi. Hingga setelah digunakan harus diproses secara benar. Lalu yang keempat yaitu jika tidak diketahui apakah permukaan, peralatan atau benda lainnya telah diproses dengan benar, maka semua itu harus dianggap masih terkontaminasi. Yang kelima yaitu bekerja dengan hati-hati, perhatikan faktor keamanan. Yang keenam, gunakan pelindung diri. Yang ketujuh, keterbatasan sumber daya bukan alasan tidak efektifnya pencegahan infeksi. Adapun pedoman PI sebagai berikut. Yang pertama yaitu cuci tangan, yang kedua memakai sarung tangan, yang ketiga memakai APD, yang keempat menggunakan antiseptik dan desinfektan, yang kelima memproses alat bekas pakai, yang keenam penanganan alat tajam, yang ketujuh penanganan sampah, dan yang kedelapan yaitu sanitasi lingkungan. Adapun tata cara cuci tangan, yang pertama yaitu basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua tangan secara lembut dengan arah memutar. Lalu yang kedua yaitu usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Lalu selanjutnya gosok sela-sela jari tangan secara bergantian, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima yaitu gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Lalu yang keenam yaitu letakkan ujung jari dan telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Selanjutnya yaitu memakai sarung tangan. Selanjutnya yaitu memakai APD yang tepat dan benar. Yang pertama yaitu memakai tutup kepala bagi yang tidak menggunakan hijab. Yang kedua memakai kacamata PI. Yang ketiga memakai apron atau celmek. Yang keempat yaitu menggunakan sandal atau sepatu PI yang tertutup. Selanjutnya yaitu menggunakan antiseptik dan desinfektan. Antiseptik adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah infeksi dengan cara membunuh atau mengurangi mikroorganisme pada jaringan tubuh atau kulit, sedangkan desinfektan digunakan untuk mendekontaminasikan peralatan atau instrumen yang digunakan dalam prosedur bedah. Larutan antiseptik yaitu ada alkohol 60-90%, klorheksidin glukonat 4%, heksaklorofen 3%, iodin 1-3%, dan iodofor. Sedangkan desinfektan yaitu ada klorin pemutih 0,5% dan glutaraldehid 2%. Selanjutnya yaitu memproses alat bekas pakai. Yang pertama yaitu ada dekontaminasi, yaitu merendam peralatan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Jika larutan 0,1% yaitu 1 bagelin berbanding 49 bagian air matang. Jika larutan 0,5% yaitu 1 bagelin berbanding 9 bagian air mentah. Selanjutnya ada cuci bilas dan sterilisasi. Cuci bilas adalah menghilangkan mikroorganisme yang tidak hilang dan mencegah korosi. Sedangkan sterilisasi ada dua cara. Yang pertama yaitu uap tekanan tinggi atau autoclave, dan yang kedua panas kering menggunakan oven. Selanjutnya yaitu ada DTT atau desinfektan tingkat tinggi. Ada dua cara,
ada cara perebusan dan kimiawi. Di sini saya akan menjelaskan yang rebusan dulu. Siapkan semua peralatan di air dalam wadah perebusan, tutup wadahnya, letakkan di atas tungku yang menyala, didihkan selama 20 menit, angkat semua peralatan, keringkan, dan simpan dalam wadah DTT. Lalu ada DTT kimiawi. Caranya yaitu rendam alat-alat yang sudah dicuci bilas dan keringkan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 20 menit. Lalu keluarkan dan bilas peralatan tersebut dengan air DTT. Selanjutnya yaitu simpan dalam wadah DTT yang berpenutup apabila tidak segera digunakan. Selanjutnya yaitu ada penanganan alat tajam. Yang pertama yaitu semua alat tajam sebaiknya segera dimasukkan ke dalam kotak pengaman setelah digunakan. Yang kedua, jika kotak sudah 3/4 penuh, tutup, sumbat, atau plester dengan rapat. Yang ketiga, buanglah wadah benda tajam tersebut secara dibakar, enkapsulasi, atau dikubur. Setelah selesai, lepaskan sarung tangan dan segera cuci tangan lalu keringkan dengan handuk pribadi. Selanjutnya yaitu ada penanganan sampah. Tujuan pengelolaan sampah yaitu untuk melindungi petugas pembuangan sampah dari perlukaan, melindungi penyebaran infeksi terhadap para petugas kesehatan, mencegah penularan infeksi pada masyarakat sekitar, membuang bahan-bahan berbahaya atau bahan toksik dan radioaktif dengan aman. Pembuangan sampah dibagi dua, ada pembuangan sampah cair dan sampah padat. Di sini saya akan menjelaskan pembuangan sampah cair terkontaminasi. Yang pertama yaitu memakai APD dan tuangkan sampah atau limbah cair ke tempat yang sesuai. Jika sistem pembuangan kotoran tidak tersedia, buanglah sampah cair tersebut dalam lubang tertutup. Jangan dibuang ke saluran terbuka. Selanjutnya yaitu seka dan bersihkan bagian luar wadah sampah atau limbah cair dan lakukan dekontaminasi di seluruh bagian dalam wadah sampah cair dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit sebelum dicuci. Lalu lepaskan peralatan APD dan segera cuci tangan atau pakai pembilas antiseptik. Lalu selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pembuangan sampah padat. Caranya yaitu pakai APD lalu masukkan sampah padat ke wadah yang sesuai, tutup wadah tersebut dan bawa ke insenator atau tempat pembakaran, masukkan sampah ke insenator dan tunggu hingga selesai. Lalu lepaskan peralatan APD, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan dengan handuk pribadi. Selanjutnya yaitu ada sanitasi lingkungan. Yang pertama yaitu selalu gunakan sarung tangan lateks atau rumah tangga. Yang kedua yaitu pastikan tersedia 1 ember larutan pemutih klorin 0,5% yang belum terpakai. Setelah selesai menggunakan tempat tidur, meja, dan troli prosedur, bagian seka permukaan bagian-bagian peralatan tersebut dengan kain yang dibasahi klorin dan deterjen. Lalu bersihkan lantai dengan lap kering dan disapu, seka lantai, dinding ataupun permukaan datar lain setiap hari atau setelah digunakan dengan larutan klorin 0,5% dan deterjen. Selanjutnya yaitu tempelkan petunjuk khusus kebersihan di unit tertentu pada area yang mudah dilihat atau dibaca. Bersihkan sesering mungkin dinding, tirai kain, plastik, atau logam bervertikal untuk mencegah penumpukan debu. Jika dinding atau tirai terkena percikan darah, segera bersihkan dengan larutan klorin 0,5%. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.